Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini kembali kita bisa hadir dalam kajian kitab Syarah Bulughul Maram. Dan pada malam ini kita masuk pada babu sholatil jamaah, bab yang berkenaan dengan sholat berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada hadis dalam kitab ini, hadis yang ke-325. Saya nggak tahu dalam kitab yang lain, karena kalau yang namanya nomor hadis kadang-kadang berbeda walaupun sama-sama Bulughul Maram. Tapi kalau ayat Al-Quran nggak ada yang berbeda nomornya. Dan pada malam ini kita masuk pada hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Itamma ya'tamu, untuk dijadikan imam, untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Maka apabila imam bertakbir, yaitu dengan membaca Allahu Akbar, fakabbiru, maka bertakbirlah. Wala tukabbiru hatta yukabbira. Dan janganlah kalian bertakbir sampai imam bertakbir dulu. Jadi jangan sampai kita duluan takbir, makmum duluan takbir, imam belum takbir. Jadi janganlah kalian bertakbir sampai imam bertakbir dulu. Wa idza raka'a farka'u. Dan apabila imam ruku', farka'u, maka rukuklah. Wala tarka'u hatta yarka'a. Dan janganlah kalian ruku' sampai imam ruku' dulu. Jadi ruku' dulu imam, baru kita mengikuti. Wa idza qala, dan apabila imam mengatakan sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar bagi orang yang memujinya. Kata-kata sami'allahu liman hamidah, Allah telah mendengar bagi orang yang memujinya. Faqulu, maka ucapkanlah, Allahumma rabbana lakal hamd. Ya Allah, Rabb kami, untukmulah pujian. Jadi ketika imam mengatakan sami'allahu liman hamidah, maka kita tidak mengucapkan sami'allahu liman hamidah dalam hadis ini ya. Jadi makmum tidak mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Kemudian pada saat berdiri, maka kita mengucapkan Allahumma rabbana lakal hamdu. Wa idza sajada fasjudu. Dan apabila imam bersujud, maka bersujudlah, ikuti sujudnya.
wala tasjudu hatta yasjuda. Dan janganlah kalian bersujud sampai imam sujud dulu. Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman. Dan apabila imam salat berdiri, maka salatlah kalian berdiri. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'in. Dan apabila imam salat duduk, maka salatlah kalian sambil duduk semuanya. Tapi ini nanti akan ada pembahasan khusus tentang kalimat yang terakhir itu. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'in. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan lafadznya serta hadis ini pun dasarnya dalam kitab Sahihain, yaitu di dalam kitab Imam Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini sahih. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh sekelompok dari para sahabat Nabi SAW, di antara mereka adalah Anas, Aisyah, Jabir dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum wa ardhahum. Jamaah sekalian rahimakumullah. Dalam hadis lain ada penambahan wa idza qara'a fa ansitu. Kalau tadi kan enggak ada wa idza qara'a fa ansitu. Maka dalam hadis lain ketika wa idza kabbara fakabbiru, apabila imam bertakbir maka bertakbirlah, wala tukabbiru hatta yukabbir. Janganlah kalian bertakbir sampai imam bertakbir. Kemudian setelah itu ada kalimatnya wa idza qara'a fa ansitu. Apabila imam membaca maka dengarkanlah, simaklah. Dalam riwayat apa? Lain. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kalau kita lihat dalam hadis ini bahwa imam itu dijadikan untuk liyub tadabih, untuk diikuti. Artinya kalau yang namanya ikut enggak bareng. Jadi jangan sampai gerakan kita berbarengan dengan imam. Apalagi duluan kita sebagai makmum. Jadi tidak duluan atau juga tidak berbarengan. Tapi apa? Imam dulu, sebelum imam sampai kepada sujud, maka jangan kita sujud. Tapi kalau dia imam sujud, baru kita sujud. Sebelum imam sampai ruku, jangan kita ruku dulu. Kalau imam udah sampai ruku, baru kita ruku. Ketika imam i'tidal, maka apa? Jangan kita i'tidal dulu sampai imam i'tidal. Ya, sehingga apa? Tidak berbarengan antara gerakan imam dengan gerakan makmum dalam intiqal rukni, dalam perpindahan rukun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari hadis ini, maka hadis ini menjelaskan apa yang bisa kita ambil daripada faedah hadis ini. Pertama, wujubu mutaba'atil imam. Wajib bagi kita untuk mengikuti imam. Kenapa? Wa annahul qudwah. Karena sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti pada saat setiap gerakan sholat, perpindahan sholat. Jadi pada saat apa? Perpindahan sholat. Dari semua apa yang dilakukan imam dan ucapannya. Itu apa? Diikuti. Fala yajuzul ikhtilaf. Tidak boleh kita menyelisihi gerakan imam. Makanya kadang sujud terakhir, kan kadang-kadang apa sujud terakhir? Habis itu kan tasyahud. Ada orang yang makmum dia mungkin ingin berdoa di sujud. Sedangkan imam tidak. Paham gak maksud saya? Di sujud terakhir nih, tasyahud akhir. Kan sebelum tasyahud kan sujud. Biasanya ada orang yang berdoa di sujud terakhir. Sementara imam enggak. Ada makmum apa? Sujud sementara imam udah baca tahiyat. At-tahiyatu lillah wassalawatu atau at-tahiyatu mubarakatuh. Dia masih sujud aja. Maka kata imam, para ulama tidak boleh ikutin. Kenapa? Karena imam udah tahiyat, maka ikut tahiyat. Adapun kalau nanti kita ingin berdoa dalam sujud, kita bisa dalam salat sunnah kita sendiri. Itu yang paling utama. Kenapa? Karena wujubu mutaba'atil imam. Karena kadang-kadang ada orang yang sudah apa? Imam sudah duduk untuk tasyahud akhir, makmum masih sujud. Untuk menjelaskan bahwa dia lagi berdoa itu. Jadi apalagi berdoa gitu. Maka apa? Yang terbagus adalah wujubu mutaba'atil imam. Wajib mengikuti apa? Imam. Kenapa? Karena imam itu dijadikan untuk diikuti pada setiap perpindahan sholat dari rukun ke rukun. Jamaah sekalian, annal afdal an ta'tiya tanaqqulatil ma'mum ba'da tanaqqulatil imam. Sesungguhnya yang paling utama adalah hendaknya
gerakan makmum itu dilakukan setelah imam bergerak. Jadi perpindahan makmum itu dilakukan setelah imam pindah dari satu rukun ke rukun. Jadi apa? Perpindahan imam itu duluan dulu, baru makmum. Jadi jangan sampai makmum udah sujud sementara imam belum sujud, atau imam lagi sujud diikutin juga sujud gitu, berbarengan gitu. Maka itu tidak boleh. Maka fatakunu akibahu, maka hendaklah dilakukan mengiringi imam. Ya. Jadi fala tukhallib fil intiqal, jangan menyelisihi di dalam berpindahnya dari satu rukun ke rukun. Jadi jangan sampai berselisih. Nah, kata-kata tanakkul mutaba'ah, ya, innama ju'ilal imam liyutamma, kata-kata al-i'timam itu menunjuki alat tertib wa ta'kid. Jadi kalau kita lihat dalam hadis tadi itu menunjuki fa idza kabbara fakabbiru, ya. Fa tersebut menunjuki alat tertib wa ta'kid. Menunjuki secara tertib dan mengiringi. Tertib dan mengiringi. Tidak boleh diselisihi gitu. Anna musabaqatul imam muharramah, bahwa mendahulukan imam itu haram. Jadi imam belum, apalagi kalau udah takbiratul ihram, bahkan kata para ulama, kalau imam belum takbiratul ihram di awal, kita udah takbiratul ihram, maka salatnya la tan'aqidus shalah, tidak jadi salatnya. Kenapa? Karena imam belum takbiratul ihram, belum mulai, kita udah takbiratul ihram dulu. Makanya makmum itu harus mengetahui pada saat kapan imam udah takbiratul ihram atau belum gitu. Jadi udah takbiratul ihram atau belum? Jangan sampai imam belum takbiratul ihram, kita udah duluan takbiratul ihram. Sehingga salah satu syarat sebagai makmum adalah mengetahui apa yang dilakukan oleh imam. Dan sekarang udah enak, udah ada sound system dan sebagainya. Wa idza waqa'at, apabila terjadi juga bahwa mendahulukan imam dan itu hukumnya haram, dan dilakukan secara sengaja, bukan nggak tahu, tapi secara sengaja. Kalau zaman dulu kan jamaah banyak di masjid Mekah, Madinah, para sahabat sholatnya banyak, ya. Sehingga kadang mereka nggak tahu gerakan imam. Kenapa? Karena imam jauh. Gitu. Maka dia boleh melihat makmum yang ada di belakang, yang ada di depan dia. Udah mulai belum? Gitu. Udah mulai belum. Gitu. Dan dulu kan ada istilahnya muballigh. Muballigh? Muballigh itu adalah orang yang menyampaikan ucapan imam ke makmum. Namanya disebut muballigh. Bukan mubalik tukang ceramah, bukan ini. Muballigh itu dari kata-kata balagha yuballigh. Yang artinya orang yang menyampaikan ucapan imam untuk disampaikan kepada makmum agar makmum dengar gitu. Karena bisa jadi imam itu suaranya pelan. Maka dengan muballigh ini maka makmum kedengeran. Jadi makmum kedengeran. Dan biasanya muballigh ini berada di belakang imam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu namanya muballigh. Gitu. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Biar ketahuan. Itu dulu. Karena belum ada sound system. Kalau sekarang udah ada sound system. Maka kadang jarang menggunakan muballigh. Kenapa? Karena makmum langsung bisa mendengarkan suaranya imam. Gitu. Dan itu dibolehkan. Jadi muballigh ini untuk menyampaikan suaranya makmum kepada imam agar makmum yang suara imam kepada makmum, ya, agar makmum yang di belakang itu kedengeran. Imam di takbiratul ihram belum ya? Gitu. Maka ketika imam takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kedengeran. Berarti udah takbir tuh. Gitu. Kenapa? Ada yang nyampein. Gitu. Itu namanya kalau dalam bahasa fikih muballigh. Orang yang menyampaikan, dan biasanya mereka adalah imam yang badal. Kalau imamnya batal, maka dia yang makan maju. Gitu. Itu namanya jadi muballigh. Jadi bukan muballigh itu maksud di sini penceramah bukan, tapi muballigh dari kata-kata balagha yuballighu, yang menyampaikan bacaan imam ke makmum. Tapi sekarang ini kadang saya tidak dengar lagi. Kenapa? Karena mungkin sudah ada speaker ya, ada sound system. Jadi kedengeran langsung. Jamaah sekalian, jadi barang siapa yang melakukannya, mendahulukan imam, dan itu haram, batolat
Kalau dilakukan dengan sengaja, batalat sholatuhu. Sholatnya batal. Kenapa? Karena dia sudah mendahulukan imam. Kalaupun dia lakukan, tidak sah. Kalau dia niat sholat berjamaah bareng-bareng apa? Imam. Kenapa? Karena dia sudah mendahulukan bacaan imam dan gerakan imam. An-takhallub, bahwa orang yang menyelisihi gerakan imam itu seperti orang yang mendahulukan gerakan imam, dan itu tidak boleh, bisa apa? Menjadi batal disebutkan. Sehingga kemudian dari hadis tadi juga kita bisa mengambil sebuah kesimpulan atau faedah bahwa yang disyariatkan ucapan sami'allahu liman hamidah tadi. Kan ada bacaan apa? Sami'allahu liman hamidah. Itu yang membaca itu fi haqqil imam wal munfarid. Orang yang menjadi imam atau orang yang sendiri sholat. Jadi apa? Orang yang jadi imam atau orang yang sendiri sholat. Kecuali nanti ada dalil lainnya. Apakah makmum tetap membaca sami'allahu liman hamidah? Nanti ada lagi pembahasannya itu. Tapi dalam hadis ini, kalau dilihat dari hadis yang tadi saya baca, bahwa kalimat sami'allahu liman hamidah itu diucapkan oleh imam atau orang yang sholat sendiri. Gitu. Jadi kalau orang yang sholat sendiri apa? Maka dia apa? Tetap membaca apa? Sami'allahu liman hamidah. Gitu. Kapan? Indar rab'i minar ruku'. Ketika mereka apa? Bangun dari ruku'. Dari ruku', kemudian dia mau tidak berdiri, maka dia mengucapkan apa? Sami'allahu liman hamidah. Maka hadis ini menjelaskan makmum tidak membaca sami'allahu liman hamidah, tapi ikutin gerakan imam. Kemudian setelah itu apa? Makmum membaca Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd. Atau juga dalam hadis lain mengatakan Allahumma Rabbana walakal hamd. Atau ada juga bacaan lain yang lebih panjang lagi, Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Atau riwayat lain juga menyebutkan bacanya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada beberapa riwayat yang tentang apa bacaan itu. Boleh dipakai. Tergantung, kadang-kadang kan imam cepat banget gitu. Kita baru membaca itu udah cepat, udah yang pendek aja Rabbana lakal hamd. Karena kadang-kadang apa? Kita baru apa? Mau berdiri tidak nih, imam udah apa? Udah ruku. Ya, udah Rabbana lakal hamd, Allahu akbar, kita ikut aja. Kemudian makanya ketika imam bertakbir, dan itu takbirnya itu bukan hanya takbiratul ihram. Takbir intikal juga kita diperintahkan untuk membacanya gitu. Tapi tentunya tidak sekencang, tidak sekeras bacaan apa? Imam gitu. Kecuali tadi yang mubalik tadi ya. Yang menyampaikan suara imam kepada makmum. Ya. Tapi kan kita kan sudah ada sound system. Ya. Maka, kenapa? Ya, semuanya ada. Nah, semua ada pasti. Karena ini kan riwayat. Jadi riwayat. Nah, ketika imam yang disebut dengan takbir intikal. Jadi takbir intikal itu adalah takbir berpindahnya dari satu rukun ke rukun. Ketika kita mau sujud, Allahu Akbar. Ketika kita mau ruku, Allahu Akbar. Itu namanya takbir intikal. Takbir berpindahnya dari satu rukun ke rukun. Maka ketika imam bertakbir, maka kita juga tetap diperintahkan untuk bertakbir. Kenapa? Karena disebutkan Pak Idza kabbara fakabbiru gitu. Apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah, dan itu umum gitu. Bertakbir ini apa? Allahu Akbar. Tetap ada suara. Kadang-kadang ada orang yang ketika takbir intikal dia tidak baca. Dia cuma ngikutin gerakan imam gitu. Padahal diperintahkan, disunahkan juga untuk apa? Membaca takbir gitu. Dengan namanya takbir intikal. Bukan diam aja. Bukan hanya ikutin gerakan imam, tapi juga ikutin bacaan imam dengan apa? Bertakbir intikal. Tapi imam dulu bertakbir intikal baru kita. Dan itu juga kita tidak suaranya kencang. Jadi dalam sholat itu, dalam sholat ketika kita baca Fatihah, kita takbir, kita baca sujud, kita baca tasbih ya, subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azimi, atau kita baca tahiyat tasyahud akhir, itu membacanya tidak perlu keras. Jangan sampai
tetangga sholat kita kedengeran. Tahu tetangga, sehingga apa? Mengganggu dia lagi sholat, kehusuannya. Sehingga yang bagus adalah istima'u nafsi, kasih dengar diri kita sendiri. Kasih dengar diri kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Itu aja. Jadi mulut tetap bergerak. Nggak boleh nggak bergerak. Kenapa? Karena itu namanya membaca. Ustaz, saya hati yang baca, Ustaz. Karena kalau hati saya yang baca itu lebih khusyuk ketimbang apa? Mulut saya nggak jadi Fatihah inti. Kenapa? Karena yang namanya baca Fatihah itu rukun qauli. Rukun untuk diucapkan. Kecuali kalau niat di hati. Tapi ini diucapkan. Kalau diucapkan berarti mulut kita, lidah kita bergerak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Tetap bergerak. Tapi saya kurang khusyuk, Ustaz. Tapi kalau di hati saya baca baru khusyuk. Allahu Akbar. Khusyuk, Ustaz. Kenapa? Hati saya baca. Nggak jadi. Kenapa? Ente belum baca Fatihah. Karena yang disebut baca itu apa? Harus dengan lidah, mulutnya bergerak. Ya. Jadi dalam sholat itu ada yang namanya rukun qalbi, rukun fi'li, ada rukun qauli. Rukun qalbi itu rukun yang ada di hati, di mana kita berniat, ada yang di hati. Ada lagi rukun qauli yang diucapkan, kita baca Fatihah atau takbiratul ihram. Harus diucapkan Allahu Akbar. Tapi ada orang, kok ini gak takbir? Takbir, hati-hati yang takbir. Nggak jadi. Jadi apa? Takbir tetap diucapkan. Salam juga begitu. Ada lagi rukun fi'li, rukun gerakan di mana kita ruku, sujud, i'tidal. Ya. Itu namanya apa? Gerakan. Jamaah sekalian, ada beberapa hal makmum di dalam melakukan sholat. Yang pertama ada yang mendahulukan imam. Dalam sholat itu kalau kita lihat ada beberapa macam makmum di dalam sholat. Yang pertama ada yang mendahulukan imam. Fahadza muharramun ma'al amdi. Dan ini diharapkan ketika dia lakukan dengan sengaja. Bukan dengan nggak tahu, tapi apa? Dengan sengaja. Dan membatalkan sholat pada satu pendapat yang lebih rajih. Jadi pendapat yang lebih rajih, wa mubtilun lis-sholati 'alal qaulir rajih, dan bisa membatalkan sholat atas pendapat yang lebih rajih adalah ketika dia mendahulukan imam dengan sengaja. Wa in kana sabqu fi takbiratil ihram, dan apabila dia mendahulukan takbiratul ihramnya imam, didahulukan, udah main duluin aja imam takbiratul ihram, fa innas sholata lam tanaqid. Sesungguhnya sholatnya dia itu tidak jadi. Kalau tidak jadi namanya apa? Nggak sah gitu. Walaupun dia terusin gitu. Kenapa? Karena dia udah mendahulukan takbiratul ihramnya apa? Imam. Karena takbiratul ihram itu, takbiratul ihram itu apa? Penentu di awal. Bacaannya harus bagus dan sebagainya. Itu yang kedua, halnya apa? Makmum. Ada lagi macam makmum yang kedua adalah hal makmum yang apa? Kondisi makmum yang pertama. Yang kedua, ayyuafiqal makmum fi aqwalihi wa tanaquli. Jadi si makmum dia berbarengan dengan bacaannya imam dan berpindahnya imam. Ketika imam takbir, Allahu Akbar, bareng gitu. Sami Allah, Allahu Akbar gitu. Jadi bareng. Sementara imam belum sampai gitu. Fahadza makruh. Fahadza makruh. Wa ba'duhum harramahu. Sebagian ulama mengharamkan. Wala yubtilus shalah. Tapi dia tidak membatalkan salat kecuali pada takbiratul ihram. Kecuali kalau takbiratul ihram. Jadi kalau takbiratul ihram apa? Membatalkan salat. Kemudian yang ketiga macam makmum yang ketiga adalah ayat takhallaf. Menyelisihi gerakan imam. Menyelisih apa? Gerakan imam. Maka orang yang mengisi gerakan imam itu seperti orang yang mendahulukan imam. Bisa membatalkan sholat. Kenapa? Karena imam itu innama ju'ilal imam liyu'tamma. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Yang keempat, makmum mengikuti gerakan imam baik pada ucapan takbir atau perbuatannya, dan inilah yang disyariatkan. Dan inilah yang disyariatkan. Artinya apa? Imam
Kalau imam belum sampai sujud, dia belum sujud dulu. Lalu apa? Ketika imam sujud, kita ikut sujud. Gitu. Makanya kalau i'tidal ya, imam kasih kesempatan bagi makmum untuk bisa mendapatkan i'tidalnya imam. Jangan sampai ketika apa? Habis ruku nih. Kemudian imam i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Kasih kesempatan dulu. Baru makmum apa kan naik tuh. Rabbana walakal hamd. Jangan sampai ketika makmum naik nih, Rabbana, imam dia apa? Sujud duluan gitu. Maka imam juga harus tahu tuh. Jangan sampai imam juga bacaan i'tidalnya jangan Rabbana lakal hamd. Jangan itu aja. Paling tidak apa? Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Agar apa? Bisa makmum itu bisa mengejar i'tidalnya imam. Paling tidak bisa bareng pada saat dirinya gitu. Diri i'tidalnya gitu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Karena al-iktimam, arti iktimam itu adalah al-iktida wal-ittiba. Ikut, mengiringi. Kalau yang namanya orang ikut kan biasanya di mana? Di belakang kan? Dan ngikutin gitu. Kalau ngedahulin bukan ngikutin namanya. Berbarengan juga bukan ngikutin gitu. Yang namanya ngikutin apa? Dia dulu baru kita yang ikut gitu. Itu namanya ngikutin gitu. Kemudian annal masyru' fi kullin minal imam wal ma'mum wal munfarid ba'da raf'i minar ruku' rabbana lakal hamd. Jadi baik imam, makmum atau orang yang sholat sendiri ketika dia apa? Bangun dari apa? Ruku', artinya ketika dia i'tidal, maka diperintahkan untuk membaca rabbana lakal hamdu tadi. Jadi boleh bacanya banyak dari riwayatnya. Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Kemudian adapun sami Allahu liman hamidah itu imam disebutkan. Jadi imam saja tanpa makmum dalam hadis tadi. Dalam apa? Hadis tadi. Kemudian dari hadis tadi juga menjelaskan annal imam rotib idza shalla qa'idan li udrin fa inna min tamamil iktida wal mutaba'ah ay yusallil ma'mum qu'ud. Jadi bahwa imam rawatib, apa sih yang disebut imam rawatib? Imam rawatib adalah imam yang ditunjuk oleh pengurus masjid. Itu namanya imam rawatib. Tentunya dengan pilihan-pilihan yang paling the best lah gitu. Dari sisi bacaannya, dari sisi akhlaknya, dari sisi ilmunya, dari segala macam. Gitu. Kenapa? Karena dia akan bertanggung jawab. Bertanggung jawab nanti apa? Di akhirat tentang sholat jamaah yang begitu banyak. Nah, itu namanya apa? Imam rawatib. Nah, apabila dia sholat duduk dan kena udur sakit atau kakinya kenapa sehingga dia tidak bisa apa? Diri. Maka fa inna min tamamil iktida, maka sesungguhnya termasuk bagian dari kesempurnaan berimam adalah al-iktida mengikuti, maka yusallil ma'mumuna qu'udan. Makmum salat duduk juga sama dengan imam kalau dilihat dari pasin, tapi itu imam rawatib. Namun disebutkan lagi nanti oleh para ulama tentang masalah ini seperti Imam Ahmad. Pendapat Imam Ahmad mengatakan annahu la tasihhu imamatul ajiz anil qiyam illa bimithlihi. Sesungguhnya tidaklah sah imam yang lemah untuk berdiri. Kalau dia jadi imam berdiri enggak sah. Sementara makmumnya apa? Diri. Sehingga apa? Dia lebih baik jadi apa? Makmum. Ini kata apa? Mazhab Imam Ahmad. Kecuali kalau makmumnya juga nggak banyak yang nggak bisa diri. Jadi makmumnya sebenarnya apa? Nggak bisa diri. Maka imam apa? Makmum duduk, imam duduk gitu, sama-sama gitu. Tapi kalau umpamanya apa? Imamnya, makmumnya banyak yang bisa diri, maka tidak sah kalau imamnya apa? Duduk. Menurut pendapat apa? Imam Ahmad. Tapi kan di makmum itu nggak ada yang bisa jadi imam. Kalaupun bisa juga, tapi bacanya nggak bagus. Maka dibolehkan kalau begitu. Jadi dilihat kondisinya gitu. Makanya itu tadi saya katakan apa? Kalau kita lihat dulu pendapat ini. Illal imam rawatib. Makanya di situ disebutkan apa? Kecuali imam rawatib.
Kalau imam rawatib apabila dia tidak mampu untuk berdiri karena sakit dan masih diharapkan untuk sembuhnya, maka sah orang yang di belakang. Walaupun yang di belakang diri makmumnya gitu. Jadi makmumnya. Kemudian ini para ulama atau juga makmum boleh duduk. Kalau menurut pendapat ini makmum boleh duduk gitu. Kenapa? Karena sesuai dengan imam. Karena imam itu kan dijadikan untuk diikuti. Kalau imamnya duduk, maka makmum duduk. Ya, disebutkan. Walaupun makmum mampu untuk berdiri. Tapi itu imam rawatib. Imam rawatib. Namun disebutkan lagi di sini bahwa para ulama seperti Al-Imam Syafi'i mengatakan yang terbagus adalah imam berdiri. Imam diri. Kenapa? Karena tadi disebutkan bahwa tidak sah imam yang duduk sementara makmumnya berdiri. Gitu. Jadi hal sama gitu. Ini pertama. Kemudian, nah di sini ada beberapa penjelasan nih. Penjelasan dari para ulama. Tadi disebutkan bahwa fa innahum yarawnal jam'a bainahuma. Jadi bahwa makmum tidak mengucapkan bacaan sami Allahu liman hamidah kecuali imam dari hadis tadi ya. Jadi yang mengucapkan sami Allahu liman hamidah adalah imam atau orang yang sholat sendiri yang disebut munfarid. Sehingga itu bukan bacaan makmum gitu. Namun ada riwayat yang menjelaskan bi khilafis Syafi'iyah berbeda dengan Al-Imam Syafi'i. Pendapat beliau mengatakan min annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a qala sami Allahu liman hamidah Allahumma rabbana walakal hamd. Dalam riwayat disebutkan dari riwayat Muslim bahwasanya Nabi SAW apabila beliau bangun dari ruku, maksudnya tidal, maka beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kemudian beliau mengucapkan Allahumma rabbana walakal hamdu. Artinya tetap baca juga makmum gitu. Sami Allah, tapi juga bacanya tidak kencang gitu. Melihat dari hadis ini, walaupun sebagian lain tidak membaca gitu. Kemudian Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana saya salat. Sebagaimana kalian melihat saya salat. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kalau kita lihat di sini pendapat Imam Ahmad annaman sabaqa imamuhu biruknin karuku'in wa sujudin fa'alaihi ayyarji'a. Jadi barang siapa yang mendahulukan imam dalam satu rukun seperti rukuk sujud karena dia enggak tahu, fa'alaihi ayyarji, sebaiknya dia balik. Karena dia enggak tahu balik lagi gitu. Kemudian setelah itu dia ikutin imam gitu. Imam belum rukuk gitu udah rukuk. Itu balik lagi deh gitu. Ini kata pendapat mazhab Ahmad bin Hanbal. Fa illam yaf'al amdan. Jadi menyebutkan di situ ittafaqal ulama atau a'immah ala tahrimi musabaqatil imam amdan. Jadi para ulama sepakat haram mendahulukan gerakan imam dengan sengaja. Bahkan itu bisa membatalkan sholat. Jadi gerakan itu ketika dia mendahulukan imam bisa membatalkan sholat. Jamaah sekalian, nah di sini ada beberapa penjelasan ikhtilaful ulama. Ajma'al a'immah ala wujubil qiyam fi salatil fardhi. Para ulama bersepakat atas wajibnya berdiri ketika kita sholat wajib, sholat fardu. Kalau kita sholat wajib, itu wajib berdiri. Wajib berdiri. Tapi kalau kita sholat sunnah, boleh kita duduk walaupun kita mampu. Tapi pahalanya separuh dari orang yang berdiri. Itu kalau sholat sunnah. Seperti tarawih nih. Padahal kita bisa diri. Tapi karena kita mau santai gitu, duduk aja boleh. Tapi kita dapat pahala separuh dari orang yang sholat berdiri. Itu sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib, ajma'al a'immah ala wujubil qiyam fi sholatil fardhi.
para a'immah, para ulama, ajma itu apa? Bersepakat, berijma atas wajibnya berdiri pada saat apa? Salat fardu. Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Wa ajma'u ala anna imamatal ajiz, dan mereka juga bersepakat bahwa imam yang tidak bisa berdiri, jadi imam yang tidak mampu untuk berdiri, imam yang lemah untuk berdiri, la tasihhu idza kana al-imam laisa imaman ratiban. Dia tidak sah apabila imam itu bukan imam rawatib. Jadi kalau imam rawatib masih sah. Ini pendapat imam. Wakhtalafu fi sihhati imamatil imam ar-ratib. Berbeda di dalam kesahannya imam rawatib. Yang diharapkan bisa apa? Hilang penyakitnya karena sakit apabila dia sholat dalam keadaan duduk sementara makmum mampu untuk berdiri. Ada beberapa pendapat di sini. Yang pertama disebutkan lagi di sini ayyasihha iktida'a qaimin. Jadi biqaidin. Jadi sah orang yang mengikuti imamnya berdiri, makmumnya duduk. Ya. Di Bapak, makmumnya berduduk makmumnya duduk. Maksudnya apa? Imamnya duduk, makmumnya apa? Berdiri. Jadi disebutkan apa? Pendapat sini bahwasanya sah mengikuti imam yang apa? Makmum iktida'i qaimin biqaidin. Jadi mengikuti yang diri, ngikutin apa? Yang duduk. Jadi imamnya apa? Berarti apa? Duduk. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau sakit, fi maradi mautihi, pada saat akhir-akhir kehidupan beliau sholat jadi imam dalam keadaan duduk. Wan nasu khalfahu qiyaman. Sedangkan orang-orang di belakang para sahabat dalam keadaan apa? Berdiri. Ya. Maka diambil dari apa? Riwayat ini, maka sah gitu. Untuk apa? Imamnya yang duduk, tapi makmumnya apa? Berdiri. Sedangkan pendapat Abu Hanifah, annahu yasihu, jadi sah orang yang apa? Mengikuti qaimin biqaidin. Imamnya apa? Duduk, makmumnya berdiri. Di anna Nabi SAW apa? Tadi apa? Sudah disebutkan. Nah, sedangkan Imam Syafi'i disebutkan. Jadi kalau tadi Imam Abu Hanifah kenapa tadi? Imamnya duduk, makmumnya apa? Berdiri, itu sah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pada saat sakit, beliau dalam keadaan duduk sholat dan makmumnya apa? Berdiri. Dan tentunya siapa yang berani jadi imam kalau apa? Di situ ada Rasulullah SAW. Makanya ada yang mengatakan ini kekhususan gitu. Karena Rasulullah SAW. Sedangkan pendapat apa? Imam Syafi'i rahimahullah annaha la tasihhu imamatul ajiz anil qiyam bil qadir alaihi mutlaq. Tidak sah berimam yang tidak mampu untuk berdiri. Artinya imamnya apa? Nggak mampu berdiri, sedangkan makmumnya apa? Diri. Jadi artinya apa? Imam duduk, makmumnya apa? Berdiri. Itu nggak sah disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Sawa'un kana huwal imamur ratib aula. Sama saja apakah di imam rawatib atau bukan, tetap tidak sah. Karena yang namanya imam itu apa? Mampu berdiri. Karena berdiri itu bagian dari rukun sholat. Syarat sholat, bukan syarat sholat. Berdiri. Karena sholat wajib itu apa? Berdiri. Jadi sama saja apa? Imamnya itu mampu atau tidak. Apa imamnya itu apa? Imam rawatib atau bukan. Tetap tidak sah ketika mengikuti imam yang duduk. Sementara makmumnya apa? Berdiri. Artinya apa? Tidak boleh. Dalilnya mana? Dalilnya adalah la takhtalifu ala imamikum. Jangan kalian berbeda, berselisih di atas imam kalian. Artinya apa? Imamnya diri, maka makmum apa? Kan tentunya lebih banyak yang diri kan? Maka makmum apa? Imam itu harus diri gitu, dengan rukunnya. Ini pendapat yang disampaikan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana yang lainnya. Disebutkan ketika dikatakan innama ju'ilal imamu liyutamma, bolehkah kita mengikuti sholat? Kan ada orang yang pas kita datang, wah pada bubar nih, kan gitu. Ternyata ada orang yang sholat sunnah nih.
Boleh gak kita ikutin orang sholat sunnah gitu? Nah nanti ada pendapatnya, ada apa? Pembahasannya gitu. Atau kita musafir nih, kita musafir, ternyata kita masuk, orang lagi pada sholat apa? Zuhur, sementara kita mau sholat jamak takdim atau jamak takhir. Dan kita mau qashar, sementara mereka sholatnya apa? 4, kan gitu kan, zuhur asar 4 kan. Kita mau qashar, boleh gak kita ikutin mereka nih? Nah nanti ada pembahasannya pada pertemuan yang akan datang. Ini udah isya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kita harus tahu tentang hal ini, jangan sampai kita hanya cuma sholat aja, berjamaah aja, tapi kita nggak paham gitu. Nah, dia gerakannya juga harus kita tahu, bagaimana cara gerakan kita pada saat sholat dan sebagainya. Kita tutup saja, dan mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah SWT. Dan pada akhirnya nanti ketika dihisab, Allah mudahkan hisab kita di sholat kita. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.